dan reguler dia. Defensive midfield juga dia. Apa yang reguler? Vince Grella. Vince Grella tuh siapa? Dia nggak nonton bola, dia main di Parma loh itu. Vince Grella 2004 sampai 2007. Oke. Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat dimanapun kalian berada. Selamat pagi bagi yang mendengarkan di pagi hari. Selamat siang bagi yang mendengarkan di siang hari. Selamat sore, selamat malam. Dan juga semoga kalian ketika mendengarkan ini dalam kondisi yang sehat walafiat, santai, ataupun relax untuk melepas penat gitu ya. Jadi di episode reguler episode 2 ini di season 3. Jadi kembali lagi bersama kami para pundit korporasi ya teman-teman ya. Ya, betul. Ada saya Reza dan ada Bapak. Coba tadi yang tadi bahas Fresian ini siapa? Saya. Oh iya. Namanya siapa Pak? Saya Vince Grella. Vince Grella. Halo, selamat pagi teman-teman yang tidak pernah merasakan malam di Finlandia, Denmark, Swedia, Greenland dan juga Norwegia. Oke. Dan ada satu lagi kawan saya. Halo guys, gua Aldi. Aldi pakai bajunya seksi banget Kom. Lihat dadanya turun-turun gitu loh. Parah. Vinek ala boti. Emang Aldi gemoy. Jadi teman-teman di episode 2 ini kita itu ngetek di Giornata 2 ya, Rang ya? Iya betul. Giornata 2 udah selesai ya. Ini kita udah menyaksikan pertandingan-pertandingan yang menarik di Giornata 2 kalau menurut gua. Ada hasil-hasil yang cukup mengejutkan dari Parma salah satunya yang berhasil mengalahkan AC Milan. Ada Empoli yang berhasil mengalahkan Roma dengan kesabarannya dan counter attack-nya. Dan juga ada Venezia yang berhasil menahan imbang Fiorentina. Iya kan? Dan Juventus yang sebenarnya kalau gue pribadi sih nggak heran sama Juventus karena dipegang Thiago Motta. Tapi ya dari permainan yang era Allegri terus tiba-tiba diganti dengan elektriknya Thiago Motta itu kayak luar biasa gitu ya, penyegaran banget. Enak jadi fans Juventus kayaknya sekarang ya. Iya, betul. Dan ada Como yang sempat kita bahas juga kalau nggak salah di episode Optis season kemarin ya. Yang ternyata season kemarin atau 2 musim lalu malah. Udah cukup lama. 2 musim, musim lalu juga ada kita season kemarin season 2 juga ada. Yang ternyata belum berhasil mencetak gol sampai sekarang di Serie A ya. Udah golin 1. Satu deh. Yang Patrick Cutrone kembali golin lagi. Patrick Cutrone berhasil golin. Sorry. Yang belum golin kalau nggak salah Venezia. Lecce. Oh sorry, Lecce. Nggak ada Venezia udah golin. Literasinya jadi pundit. Males deh, udah deh pulang aja yuk. Iya, maaf. Gue lupa, maaf teman-teman. Ya jadi kenapa saya juga agak skip gitu karena tadi sebelum tag ini apa? Kalah beruntun main sama gue main FIFA ya Allah. Kalau beruntun main FIFA. Dari pagi ketemu siang ketemu sore sampai malam dan udah. Juga, saya sudah bisa kalah lah. Enggak ada juga ini pekerjaan juga agak-agak menyebalkan ini Rang. Jadi ya mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Jadi tadi Lecce yang belum ngegolin. Venezia Aldi mau bahas tentang Bang Jai nih. Mau bahas. Enggak, jangan bukan Aldi, gua dulu. Gua dulu enggak nonton lu. Enggak, gua nonton Venezia lawan Fiorentina dan di situ gua ngelihat selama 65 menit Bang Jayadi diserang Senin Kamis tetap klimis, Bro. Dan permainannya dia sempat berubah tuh. Jadi dia yang tadinya ada di back tengah terus geser ke kiri. Pas ada gue lupa ada siapa yang masuk gitu. Ya udah deh, gini aja deh. Venezia Fiorentina siapa? Yang pernah main di Venezia dan Fiorentina. Yang pernah main di Venezia dan Fiorentina? Enggak dong, ini kan enggak lagi main yang itu. Udah, 5 detik gue kasih. 5, 4, 3, skip. Alfred Duncan. Ya, betul. Oh, Duncan mantan Primavera Inter. Iya, mantan Primavera Inter. Oke, kedua, Inter Venezia 5 detik. Inter Venezia. Jangan Alfred Duncan lagi, udah. Alfred Duncan. 3, yang ada di sini. 2, 1, habis. Yodi. Yang ada di mana? Yang ada di sini. Yang ada di sini nih starting line up. Di siapa gua nih? Lagi enggak lihat starting line up ya kan gua. Bukan gelandang serang. Hah? Gelandang serang. Os. Ada. Orsolini. Bukan. Orsolini. Bukan Ostinanio apa namanya? Oristanio. Oh, ini dipinjemin ke sini. Iya, dipinjemin ke sini. Dan Philip Stankovic juga. Betul. Terlalu cupu dia. Ya. Ada back sayap legendaris Roma bermain di sini.
Siapa? Candela. Ya, Tapi Candelanya beda. Beda. Lanjut, Bodo lanjut amat. teman-teman. Ya udah, tadi gue udah menyampaikan pendapat gue tentang Bang Jayadi di situ ya. Karena yang gue nonton dia doang yang gue perhatiin. Kalau lu gimana? Al? Iya nggak salah. Iya sama semuanya semua orang Indonesia gue yakin kemarin pada nyari-nyari link haram itu. Betul. Karena kita Link haram yang udah kita sebutin di kita episode sebut kemarin di ya. episode sebelumnya ya, kita masih Iya. kesulitan untuk menayangkan Serie A secara resmi di Italia. Padahal musim ini ada 2 hal yang bersejarah gitu. Orang Indonesia pertama yang main di Serie A dan ya klub Italia yang dimiliki oleh orang Indonesia gitu. Indonesia. Jadi memang ini banget ya, momen bersejarah banget di musim ini buat fans Indonesia khususnya gitu. Karena kalau hype-nya Jepang udah lewat begitu lama, hype-nya Korea juga karena Kim Min Jae kemarin juga udah begitu lama, sekarang hype-nya Indonesia nih dengan Hartono bersaudara beserta Hartono Brothers. Politronnya Politron. juga Komonya Ya, gitu. walaupun iya. sebenarnya Pak Erick Thohir udah lebih dulu, tapi Pak Erick Thohir lebih ke presiden dan pemegang saham utama betul. ya. Maksudnya mayoritas ya. Nah, Betul. kalau Komo kan apa bedanya? Enggak, lu ngomongnya majuan. Iya. Soalnya lu deket pintu Oh, Jiman tuh. iya. Kalau Komo tuh korporasi lah, dan Korporasinya. korporasinya Indonesia gitu. Betul. Jadi beda lah rasanya. Iya. Nah, kalau secara penampilan nih, kalau dari statistik ya ini lumayan bagus dan membanggakan lah menurut gua. JHS di debutnya dia langsung dipercaya sebagai starter, solid juga secara kalau kita lihat permainannya dan Clean kalau sheet. secara ya statistik dia main clean sheet pastinya walaupun 68 menit doang. Umpan akurasinya atau pas akurasinya 96%. Koki. Dan berapa? 96%. Itu tinggi banget sih. Dan kalau gue lihat ya memang nggak selalu ke belakang atau nggak selalu ke samping, tapi ada juga yang progresif ke depan. Jadi Iya. namanya back gitu pasti umpan akurasinya pasti Pasti gede, tinggi. pasti tinggi. Betul. Cuman ya untuk ya ukuran ini debut apalagi. Dan ukuran Venezia loh, karena kan pasti timnya bakal di Press. press terus. Iya. Dan Fiorentina juga ke-press. Gue lihat kemarin press. Terus ada 1 clearance, 3 intercept, 100% tackle sukses. Jadi memang sangat Klimis dan klinis. iya Ya, biarpun rating di google.com dan WhoScore sangat berbeda jauh ya. di Google 4,8. 4,8 itu yang rating 4,5 masih kan? overpride Indonesia, padahal di WhoScore 6,5 anjir. Iya. Apa itu bisa di Emang vote? kan manual. Di vote. Emang vote manual. Emang orang Indonesia Itu bangke. tifo-tifo Oh, dari iya, Indonesia iya. itu fix. Kampret, Fix itu. kampret. Dan ada 1 big chance yang dia ini. Ada yang dia maju ke depan Iya, kan, yang dia situasi corner dan itu umpan dari Alfred Duncan yang tadi kita bahas. Iya. Dari crossing ke arah ke dalam. arah dalam, habis itu mau mantul ke dia, mau dia samber Ya, kan. sayangnya bolanya ke atas. Habis itu dia keram. Enggak, Terus dilurusin enggak, kakinya itu sama masih di awal. Terracciano. Beda lagi ini di awal babak. Oh, gue kira yang itu. Sorry. Jadi memang ya selamat untuk Bang JHS. Kita semua bangga pastinya warga Indonesia. Kapan lagi di luar fans Italia sampai niat-niat nyari link haram itu cuma gara-gara Bang J doang. Iya benar. Ini makanya kita harap balik lagi semoga udah ada yang bakal nyariin di beberapa Giornata ke depan lah ya. Amin. Terus Al, ngomong-ngomong soal hype tadi kan, Indonesia kan kayaknya sekarang lagi hype nih dengan adanya Como sebagai dengan adanya Hartono bersaudara yang memiliki yang ownership Como, terus juga ada Bang Jai Itzes yang memang keluarga negara Indonesia gitu ya secara tim nasional. Betul, secara Nah, KTP juga udah Indonesia. secara KTP juga di Indonesia. Udah diurus ke kelurahan sama Susah gua kecamatan kalau itu. ngurusin itu mau Oh, kawin gitu. di sini susah. Susah. Dokumen-dokumen, soalnya dokumen-dokumen di Indonesia masih belum canggih Pak. Iya. Maksudnya secara sistemnya tuh masih harus benar-benar kertas gitu manual. Ya ini aja, kritik coba ya aja buat perpanjang paspor. ya. ini juga kritik ya buat para ini ya pemangku kepentingan dan birokrat-birokrat kita ya, kalau boleh tolong itu kalau ada budget untuk ngebangun sistem dirapiin lah, terus datanya diintegrasin. Yang paling penting tuh itu tuh kalau lu bikin sistem jangan sendiri-sendiri, integrasi. Karena kalau kagak digituin, lu data di Dukcapilnya beda, di kelurahan sini beda, di kementerian beda. Nah itu bikin repot kita nih kalau mau ngurus-ngurus. Jadi kembali lagi kepada Nah sekalian pride habis pemain Asia. Iya. Sorry. Terutama JICS di mana itu membuat kita bergairah kembali ya sebagai warga Asia melihat pemain-pemainnya kembali bermain di kasta tertinggi Eropa. Betul, tapi sorry Rang. Tapi kan lu juga tadi sempat mention ya bahwa Jepang udah punya hype-nya sendiri, Korea udah punya hype sendiri. Iran juga lebih justru lebih Iran. dulu. Ternyata kita di Indonesia ini memang kita kan ngerasain nih hype-nya ya. Ada pemain Indonesia gitu yang kita lebih bangga karena ngerasa lebih relate gitu ya. Nah, negara-negara Asia lain tuh yang lu bilang udah ngerasain duluan tuh ada banyak juga ya. Dan gua rasa Italia itu juga cukup sama kayak
Jerman menurut gua yang cukup banyak pemain Asianya sebenarnya. Tadinya kalau menurut gua sih tadinya nggak sih, sekarang itu udah nggak sebanyak Itali. itu ya. Oh, iya, Mereka iya. lebih fokus ke negara-negara Balkan kan sebenarnya sekarang ya. Itali. Di 2 dekade terakhir. Tapi ketika kita bicara di periode 90-an dan 2000-an, pemain Asia mesti diakui jadi pendorong dari segi finansial dan marketing lah buat gua. Dalam luas marketing, dan itu works banget di Italia dengan salah satu liga terbaik lah di era itu ya, di era 90-an ke 2000-an lah ya. Makanya lo ingat kan di era 90-an akhir sampai 2000-an itu banyak pemain-pemain yang mungkin dengan paspor Asia gitu, kayak Irak, Iran, Korea mungkin gara-gara kasus 2002 enggak lah ya. Tapi itu An Jung Han kan kita inget lah nama An Jung Han tuh. Dia main di Perugia. Terus juga Jepang yang notabene sampai hari ini, detik ini masih jadi negara dengan penyumbang pemain banyak juga di Itali gitu. Dengan terakhir Zion Suzuki jadi kiper kedua di Asia yang bermain di Itali. Karena kita sudah membahas ini terlalu detail ya. Jadi memang arah pembicaraan kita adalah kita membicarakan tentang pemain-pemain Asia yang merumput di Serie A. Gitu. Disclaimer, ada 2 hal. Yang pertama yang kita sebutkan atau yang kita nanti akan bahas di pembahasan ini adalah pemain-pemain yang sudah punya caps di Serie A, mau dia pernah main di Serie B dan Serie C, tapi at least dia punya 1 caps di Serie A. Lalu yang kedua, kita akan masukin beberapa pemain Australia. Biarpun pada saat pemain ini aktif, mungkin pada saat itu mereka lebih aktif bermain di Oceania. Tapi kan sekarang kita udah tahu lah bahwa Australia kan gua lupa spesifiknya, tapi 2006 kan Piala Dunia masih di Oceania ya perwakilannya. Tapi kayaknya di 2010 juga masih. Kayaknya sih 2014 ke atas. Karena gue inget 2015 Australia menang AFC. Asian Cup. Dia tuh masuk kalau nggak salah tahunnya di 2012, 2013. Karena Indonesia waktu AFC 2010 Australia belum masuk. Pas 2014 kalau nggak salah udah masuk Australia. Dan kalau yang paling pahit tuh Indonesia pernah ketemu di kualifikasi Piala Dunia itu dibantai 11-0 atau berapa kosong gitu. Lebih malu dibantai 10-0 sama Bahrain sih. Tapi ya sudah. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Kita akan membahas itu. Lu ingat enggak pelatihnya waktu dibantai sama Bahrain siapa? Aji Santos. Bukan. Siapa? Neil Maizar. Neil Maizar, sorry lupa. Dan itu ada ini tapi itu dualisme kompetisi waktu itu, Pak. Jadi memang itulah efek dari dualisme. Tapi kita kembali lagi ke balik lagi. Mungkin pembahasan pertama kita akan bahas, kita urutin deh top 5 pemain pemain Asia yang berlaga di Serie A. Itu kira-kira kita kasih nomor 5 sampai nomor 1. Nanti kita berdebat lah di sini. Siapa yang layak? Karena kita semua udah dapat listnya. Nanti kita masukin link listnya itu di description. Kita masuk itu ada dari Wikipedia. Jadi kalau ketika ada kesalahan data itu tolong dimaklumi karena Wikipedia kan nggak selalu update ya. Sama ada beberapa pemain yang mungkin kita nggak sebutin karena memang dia belum pernah ngelakuin caps, kayak pemain Indonesia Primavera dulu, Kurniawan, Hendro Kartiko pernah nggak sih? Siapa sih? Kurniawan doang udah. Ya, ada kipernya. Kiper tuh patah ya kalau nggak salah. Ya pokoknya ya itulah, pokoknya ada 3 lebih terkenal ada Kurniawan deh. Tapi itu terkenal. Itu karena pas dimasuk dia jadi langganan timnas dan jago gitu, dan emang jago kipernya. Gue lupa lah, tapi intinya itu kita tidak sebutin. Termasuk pemain terbaru wonderkidnya Iran ya, Irak ya dia, Ali Jassim kita juga nggak sebut karena memang belum debut. Jadi ada 33 seingat gue list yang gue dapetin. Jadi kita sebut 5 terbesar deh. Menurut lu siapa yang layak masuk 5 terbesar? Sebut aja. Tapi gue juga mau nambahin sebelum melanjut ke listnya. Ini ada, kalau dari tadi kan dari Wikipedia ada sekitar apa? 30-an. 30-an ya. Tapi ini kalau dari Asia.goal di Instagram gue lihat ada beberapa ya. Kalau dijumlahin mungkin sekitar hampir 40. Tapi mungkin mereka belum pernah. Ada yang belum caps juga ya. Nah, ini kalau gue urutin yang paling banyak memang Jepang 14 pemain. Banyak banget ya. Keduanya Australia 12, Iran ada 4, South Korea 3, Uzbekistan 2, Irak 1, North Korea 1. Indonesia 1. Jadi hanya ada 8 negara Asia yang udah menyumbangkan pemain ke Italia saat Liga ini. Italia. Oke. Berarti ini kita mengurutkan 5 top 5 ya. Top 5 kita ya. Asia yang merumput di Italia. Betul, nanti kita sebut dulu siapa pemainnya, nanti kita berdebat layak nggak masuk di situ. Ya. Aldi? Nggak berurutan ini berarti.
Nggak berurut, jadi 5 Lima menurut aja gua ya? berurutan aja di. Jadi 5 itu yang paling menurut kita less contribute, tapi kan ada beberapa puluh nama lain yang tidak masuk lah. Terus 1 itu yang paling impactful buat kalian. Ya dari Aldi. mulai dari siapa? Gua. Boleh lu dulu. Kalau gua jelas Yuto Nagatomo. Nomor Yuto berapa? Nagatomo Di masuk nomor 5. Nomor lima. Alasannya Yuto nanti aja nomor 5. alasannya Iya. nanti kita banyak loh pemain-pemain lain yang di atas Nagatomo masih banyak soalnya masih menurut banyak. gua. Boleh. Reja dulu juga nggak apa-apa. Nomor 5 ya. Nomor 5. Kita ngomongin nomor 5 dulu kan? Nomor 5 dulu. Zion Suzuki kalau gua. Zion Suzuki dengan pertandingan baru 2 Iya. caps ini. Iya. Menurut Percaya gua, sama ya, gua. menurut- Dukun gua tuh. ya, Oke, nggak apa-apa. Tapi menurut gua nomor 5 gua harus kasih nama ya Lee Sung-woo. Ini salah satu pemain dengan kapasitas bagus tapi capsnya nggak sebanyak yang lain yang akan gua sebut. Oke. Oke, kenapa kita masukkan nama pertama lo di Yuto Nagatomo tuh Nagatomo menurut gua layak lebih Harusnya tinggi. di atas ya? Iya, lebih tinggi. Tapi nggak Gua apa-apa. Iya. Higher di atas gue lebih tinggi lagi. Iya, Ya betul. udah. Standar gue tinggi nih. Bagus. Oke. Kenapa Yuto Nagatomo? Karena dia semenjak di Inter ya walaupun bapuk tapi berguna lah. Jadi ya banyak pemain yang lebih tidak berguna daripada dia. Anjir. Alvaro Pereira, Celoto di zaman-zaman itu memang ya sama Nagatomo masih- Seloto mana? Ezekiel Skeloto. Celoto. Iya. Dan di tahun Kesayangan 2013 Ya. ia menjadi pemain Asia terbaik. Iya. Ya. Pemain Asia, AFC bukan Jepang. Gua make sure dulu ya. Di bener. AFC Asian International Player of the Year 2013. 2013. Jadi memang ya Yuto secara Nagatomo. kontribusi dia untuk tim dan ya di seluruh orang Asia ya dia terbaik gitu di kompetisi di luar maksudnya di Eropa dan lain-lainnya gitu. Dan dia pernah menjuarai Coppa Italia bersama Inter di tahun 2010. Secara total games dia kan bermain di Serie A itu di Cesena sama Inter Milan ya. Dia dari Serie B kalau nggak salah dari Cesena-nya. Jadi totalnya lah 186 di Serie A dan cetak 9 gol. Jadi menurut gua layak sih di posisi 5. 5 ya, Oke. Nagatomo ya. Iya. Lu kenapa lu Iya. pilih? Sion. Kenapa gue milih Zion Suzuki? Karena yang pertama itu ada di era kita gitu. Di era kita dalam artian di usia kita yang udah dewasa gini, yang benar-benar kita tuh udah bisa ngikutin mainnya dia dan dia ini tuh future star juga menurut gua. Zion Suzuki ini tuh walaupun masih punya cap sedikit banget, tapi gua ngerasa dia itu tuh impactful buat Parma. Menurut gua Parma di musim ini malah bisa finish di papan tengah, bahkan merangsek ke posisi mau berebut main di Eropa, mungkin WCL gitu ya, di posisi-posisi 7-6 gitu. Cuman nah Zion Suzuki ini dia masih baru gabung di Parma, tapi dia itu udah bisa nembus tim utama. Itu kan dia kemarin main di Parma jadi starter kan. Langsung starter 2 pertandingan. Langsung starter. Nah itu ngebuktiin kualitasnya dia. Dan gue pribadi sih ini memang ini sangat subjektif. Gue suka dengan atributnya dia sebagai seorang kiper yang modern, yang bisa ngekomandoin juga dan punya kepercayaan diri tinggi gitu. Jadi gue ngelihatnya dia layak ada di posisi 5 karena prospek banget gitu ke depannya. Gue yakin dia nggak jadi flop di sini. Itu kenapa gue ditaruh di posisi 5. Memang ada nama-nama lain yang udah lebih terbukti gitu. Tapi gue rasa nama-nama lain itu yang kayak misalnya ya, bahkan gue bisa bilang dengan legend-legend Jepang terdahulu gitu kayak Shunsuke Nakamura gitu ya kontribusinya, atau yang gue tahu itu kayak Hidetoshi Nakata, terus ada Hiroshi Nanami misalnya, atau Daichi Kamada. Lu masalah sebut Daichi Kamada juga baru. Daichi Kamada baru, tapi lu lihat kan itu Enggak, tapi Asal-asalan. flop lah. Maksudnya kalau lu ngomong Atau ini deh, compare di atau- Frankfurt ya kurang lah. Siapa? ya, atau kayak Kazuyoshi Miura. Kazuyoshi Miura tuh flop di Serie A, dia cuma main 10 pertandingan 1 gol dan Ya itu cuma udah, buat marketing. Kazu. Nah, ini tuh Zion Suzuki itu udah nggak bakal flop. Jadi gua ngerasa dia itu udah layak langsung masuk 5 besar. Iya. Oke. Gitu. Tapi gue bantah sendiri. Tapi Zion Suzuki itu pernah kebobolan dari Sandy Walsh loh di AFC. Ya. Kan Tapi Zion Suzuki mirip Onana. Aldi namanya kiper pasti kebobolan. Itu Tapi sama bobolan aja kayak lu Indonesia. kerja pasti capek gitu. Oke, ya udah. Oke, enggak apa-apa Zion Suzuki. Oke, kita kunci. Kalau gua kayaknya gua mau revisi. Tadi gua bilang Lee Sung-woo. Ternyata Lee Sung-woo
kayaknya di Serie A juga main cuma 14 kali, lebih banyak di Serie B. Jadi gue ganti 2 nama. Kenapa gue sebut 2 nama inilah? Gue ceritain. Tapi nanti kita vote ya dari 3 ini siapa yang paling proper. Pertama itu gue akan masukin Takayuki Morimoto. Nah, sang pencetak gol termuda di J1 League atau J League lah, di umur 15 tahun, udah menuju 16 lah. Tapi pencetak gol termuda dari Tokyo Verdy akhirnya diambil ke pertama tuh Cesena atau Novara. Cesena dulu sebelum pindah ke Novara. Sayangnya dia beberapa kali dibekap cedera parah lah. Akhirnya karirnya tidak secemerlang yang diharapkan. Dan menurut gue dia pemain dengan good prospect dan bermain di liga tertinggi Serie A cukup konsisten. Dari nama-nama lain yang akan gue sebutin. Kedua, ini dengan caps nggak cukup banyak di Serie A dan Serie B. Tapi gue yakin kalau negaranya bukan yang ini, feeling gue dia dapat kesempatan untuk bersinar lebih besar. Yaitu adalah Han Kwan-song. Dia pernah main di Cagliari, sama dia kalau nggak salah pernah main di Serie A juga dan bikin 2 atau 3 gol. Dan memang insting strikernya bagus banget karena dia pernah diambil sama Juve Next Gen untuk akhirnya dijual ke tim Qatar kalau nggak salah. Habis itu hilang sama sekali. Kalau gue lihat klipnya memang ini pemain punya insting gitu loh. Dia datang pertama kali dari Korea Utara, itu datang pakai sendal doang, Pak. Iya, dari Korea Utara. Datang pakai sendal. Dan itu katanya desas-desusnya gajinya itu memang bener cuma 70-80% diambil ke negaranya. Jadi feeling gue, it turns out ketika dia misalkan bukan di negara ini, feeling gue dia bakal jadi pemain yang lumayan bersinar sih. Emang masalahnya di negaranya. Dan itu dia pernah foto sama CR. Dan itu rakyat. Dan itu Cagliari itu pengen permanenin sebenarnya. Dia tuh pengen bikin pemain ini jadi pemainnya mereka. Cuman ya karena satu dan lain hal, masalah politik juga di Italia dengan Korea Utara akhirnya menyebabkan dia harus pindah lah, cabut lah, ya udahlah. Jadi dari 3 list itu gue mungkin akan masukin lebih ke Takayuki Morimoto deh. Jadi Takamoki Morimoto, Zion Suzuki, dan Yuto Nagatomo. Gue sih Nagatomo gue fix. Gue nggak ada lawan. Ini 3-3 Jepang loh. Iya. Menurut gue Yuto Nagatomo. Biarpun Morimoto sempat masuk polisi di Paraguay karena nabrak orang umur 32 tahun. Ya Allah. Si penting ya. Jadi informasi nomor 5 siapa? Nomor 5 Yuto Nagatomo. Kita fix juga ya. Yuto Nagatomo. Kan gue yang Kita kunci ya Yuto Nagatomo ya. Kan gue yang usulin Yuto Nagatomo tadi. Nomor 5. Iya. Lu naikin. Ya lo juga mau ganti. Lo mau tetap Zion Suzuki juga Yuto Nagatomo 2 vote ini. Ya udah. Zio pertama adalah peringkat 5 adalah Yuto Nagatomo. Oke. Keempat. Saya bisa setuju lah. Keempat kita sebut aja. Gua dulu deh gini. Tadi sebenarnya gua mau masukin Morimoto. Karena ya selain tadi statistiknya, tapi menurut gua masih di atas Nagatomo lah secara klub dia cuman Catania dan Novara tapi impact-nya lumayan. Dan dia mencetak gol di Serie A itu di umur 18 tahun juga. Jadi relatif masih muda lah. Dan mainnya selalu dia tuh banyak bermain di Serie A dibanding ke Serie B atau Serie C lebih banyak. Tapi sayangnya dia mengalami cedera yang lumayan parah dan patah, dan itu dan dia tidak bisa kembali ke performa terbaiknya. Betul. Jadi mungkin nomor 4 karena tadi lu udah masukin nomor 5 tapi nggak jadi. Jadi gue kayaknya nomor 4 si Vince Grella sih. Vince Grella. Gua akan masukin nama Mark Bresciano. Gue di atas itu Bresciano. Iya, Kim, siapa Kim? Nomor 4 ya? Iya, nomor 4 ya si anjing nih. Zelsko Kalac. Kalak 4 lu. Oke, enggak apa-apa kita debatkan. Gua dulu ya dia karena tadi lu kan udah. Kenapa Mark Bresciano? Mark Bresciano itu salah satu pemain dengan longevity yang paling lama dan caps terbanyak ya dia di Serie A untuk pemain Asia. Biarpun pada saat dia bermain masih Oceania. Nomor 2 sebenarnya itu. Ya nggak apa-apa nih kita karena masih banyak di menurut gua nanti lo tau lah kenapa gua naruh Mark Bresciano di posisi 4. Dia memang caps paling banyak dan kita paling aware lah dengan Mark Bresciano. Kita dulu main PES udah ada dia di Palermo gitu dan cukup lama dia main di Palermo bareng sama Enzo Maresca ya? Udah enggak ya? Amauri. Iya, bukan Enzo Maresca, siapa lagi tuh yang Mikoli. Iya, Mikoli. Nah, itu menurut gua lumayan memorable dan di gua dan dia ini memang jadi salah satu tim pemain penting juga di sana dan tak tergantikan lah gua bilang dengan caps yang paling banyak dan melanglang buananya juga di tim-tim gede ya dia, bukan cuma di Palermo zaman dulu dia di Empoli lama 99 2002 lumayan 4 tahun ya. Parma Torino enggak pernah. Parma bener, Palermo. Satu lagi Empoli tapi Serie B. Iya, tapi maksud gua longevity-nya dapat banget gitu loh seorang Mark Bresciano bermain sebagai gelandang tapi memang cukup bermain ke depan gitu loh dan dari historinya dia starting dari Carlton-nya juga gua enggak tahu deh Carlton apa namanya?
Carlton-nya Australia, terus habis itu masuk ke Empoli biarpun di Serie B. Starting karir yang gua nggak cukup ikutin tapi ternyata turns out karirnya bagus itu di Parma dan di Palermo membuktikan banget lah jadi salah satu gelandang bagus di Serie A gitu loh. Terakhir main di Lazio juga dan pernah main di Lazio biarpun cuma semusim dan tidak begitu memorable di karirnya dia sebelum pindah ke Al Nassr UAE, bukan yang Al Nassr yang satu lagi. Dia ternyata turns out karirnya cukup bagus gitu loh buat gua ya. Dan di Australia juga jadi pilar penting juga gitu barengan sama Vince Grella yang disebutin Aldi. Betul. Lo dulu aja sebelum ke Aldi karena gue tahu lo juga gak kebayang sebenarnya. Kalak juga lo kan kagak si nonton tuh Kalak tuh. Kiper cadangan Dida itu kapan mainnya dia? Jarang lo ceritakan sejarah yang lo tahu tentang. Gue masih sadar Kalak main di Milan itu 2007 tuh dia masih ada main dia itu masuk skuad Milan waktu Milan kalah di Istanbul. Iya benar. Memang dia nggak masuk, tapi dia nggak masuk squad Liga Champions sih, karena kipernya Abiyati kan dia kiper ketiga, si Kalak itu kiper ketiga. Terus ya dia inian juga 2007 tuh dia jadi cadangan loh. Iya, ada di squad UCL dan dapat UCL, dapat medali UCL. Dapat medali UCL, Kalak gokil. Jadi cuman karena itu aja sih. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi gue bisa nerima argumen lu sih setelah tadi gue ngelihat si Bresciano. Dia memang pemain yang paling paling berkontribusi lah untuk timnya masing-masing dan dia bener-bener dipakai gitu. Justru menurut gue Kalak banyak banget. Kalak di atas itu, Kim. Nanti gue ceritakan kenapa Kalak layak di atas itu. Oke. Tapi ya dia adalah salah satu pemain gue ngomongin Bresciano ya. Dia salah satu pemain Australia yang cukup impactful dan sukses lah di Liga Eropa. Ya mungkin 11-12 sama inilah Harry Kewell gitu kan. Karena banyak gelandang berkualitas di era itu. Berkualitas di era itu, benar-benar. Langganan, ya pasti langganan timnas Australia juga sih, siapa lagi pemainnya. Pemainnya enggak banyak. Gitu. Ya oke lah, tapi gua naruh Kalak di 4 tuh gua masih oke lah gitu. Bresciano malah menurut gua masih bisa lebih tinggi. Menurut gua lebih tinggi Bresciano. Iya, nama-namanya tapi nama-nama juga. Masih banyak pemain Jepang. Iya, atas gua Jepang semua, tapi ini Bresciano menurut gua 2 atau 3 lah. Lu udah. Kalau Kalak ini sebenarnya gua juga nggak masuk 5 top list gua sih, makanya gua agak mengunderestimate karena memang ya pertama posisi cadangan tidak terlalu penting untuk tim itu, jadi tidak yang berkontribusi banyak gitu. Tapi susah karena agak susah gue menilainya karena memang bener-bener nggak nonton gitu. Kalau untuk si Bresciano ya karena masih terlalu muda kita waktu itu. Oh, Bresciano justru malah gue nonton. Tapi kalau Kalak gua ada lu nonton tapi bukan yang bener-bener udah merhatiin banget, ngerti gak sih? Gitu, iya kan. Berat nih listnya nih, bakal berat nih ke atas nih, lihat aja kan nomor 5 Jepang semua, nomor 4 ini Australia semua kebetulan kan. Jadi kalau gue Vince Grella kenapa gue taruh bawah, karena di atas gue masih lebih banyak bagus. Gue nggak pernah nonton Vince Grella juga sebenarnya, karena dia early sampai mid 90 lah, pokoknya sampai 2000-an 8 ya baru Torino terakhir kalau nggak salah ya. Jadi posisinya memang di defensive midfielder, jadi tidak terlalu banyak gol, tapi emang pairingnya Bresciano kemana-mana dia ikut, di Parma ikut juga, Empoli juga ikut. Setelah itu baru dia misah tuh. Konco kental. Nah, kalau Kalak itu ini bukan goblok-goblokan ya, maksudnya ini jokesnya gue di game Winning Eleven. Kalak itu adalah gue true story ya. Temen gue main sama temen gue. Kalak itu ya nomornya 16, gue tahu. Iya benar. Kiper nomor 16. Gue nggak tahu dia kiper. Gue mainnya jadi striker kan dia tinggi. Golin. Di Winning Eleven ya. WE cacat. Iya. Iya emang. Gue nggak tahu Kalak itu kiper waktu itu ya. Walaupun ada tulisannya GK, cuman kan ini tinggi nih, kan kita lihat dari statistiknya, jamnya tinggi, headnya 198 atau something. Gue jadi striker. Ngerti. Kalau gue pemain yang tinggi kayak gitu, ini intermezzo dikit ya. Pemain tinggi yang gue taruh bukan di posisinya adalah Cruz-nya Inter. Si striker pendek dia yang si tukang kebun. Iya, lu jadiin apa ya, Bang? Jadiin gelandang bertahan. Karena kalau lu main Winning Eleven, bola kiper itu kan pasti akan di lob jauh terus kan. Dia pasti selalu dapat sundulan. Gitu. Iya. Itu. Nah, kenapa gua naruh Vince Grella lagi? Karena Mark Bresciano menurut gua deserve higher position. Dia kalau lihat tadi gua barusan lihat highlight di YouTube ya. Dia tuh kaki kanan dan kirinya oke dua-duanya.
Jadi kayak nggak punya weak foot. Menurut gue sih oke. Jadi bos ya kayak Santi Cazorla. Sama kayak Santi Cazorla yang mau corner dia dari kaki kanan, lo tau tuh ganti kaki kiri anjing. Kalak itu gue merasa dia harus ditaruh di atas. Karena di prime-nya di Perugia di mana ya kita jauh nih Perugia nih. Perugia itu dia memang cuma bermain 3 musim. Jadi tapi di 3 musimnya di Perugia dia itu sebelum pindah ke Milan dia itu jadi starter, Pak. Memang di Milan di musim 2007-2008 seingat gue Kalak tuh sempat bermain cukup banyak kalau nggak salah karena cedera Dida deh kalau nggak salah. Iya beberapa kali main dia. 25 kali, Pak, di musim itu ya. 2007-2008. Memang gue nggak terlalu merhatiin Milan, tapi di Perugia itu dia menang 2003-2004. Menang apa? Coba tebak. Intertoto. Nah, Intertoto. Anjay, gue belajar gue. WCL, Pak. Itu WCL-nya zaman dulu, Pak. Dan fun fact-nya di Intertoto di mana di musim itu Perugia degradasi ke Serie B, ya. Dia itu menang dengan rekor tidak kebobolan sampai juara. Gokil. Makanya menurut gue Kalak itu gue merasa dia harus taruh di atas dengan Perugia, Pak. Lah nggak salah dong, berarti gue taruh di 4 karena menurut gue di atas lagi. Gue merasa malah Kalak itu di luar Perugia dia, maksudnya di luar Milan dia dapat juara yang cukup banyak ya, Champions League, Super Cup, Club World Cup, biarpun cuma medali doang. Tapi di sisi lain di Perugia menurut gue impactful banget. Wah, lu melupakan nama-nama lain lu. Nah makanya jadinya tapi ketika lu sebut nomor 4 jadi masuk akal lah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Tapi ya gue. Tapi masalahnya ini nama-nama sulit semua buat gue. Iya, buat gue nama-nama sulit. Si Bresciano tuh layak. Kalak juga oke. Gue masih nomor 4 sih Kalak. Kalak itu di apa tadi Intertoto tahun berapa? 2004 2005. 2003 2004 di. Karena 2004-2005-nya degradasi. Terusan ke Serie B ya. Iya. Iya, kita pilih lah. Ya, oke lah. Bingung gua. Jadi siapa, Kalak, Bresciano atau Vince Grella? Kalau gua kayaknya tetap di Bresciano karena gua harus menghargai longevity-nya dia sih. Nah, kalau gua berarti kalau begini Kalak gua, biar lu Kalak juga kan. Kalak. Bresciano gua taruh atas soalnya. Kalak ya. Iya. Berarti karena 2 vote Kalak dengan Bresciano Anda kalah, jadi kita tadi udah sepakat nomor 5 Yuto Nagatomo, nomor 4 Kalak. Nomor 3 karena gue ada list yang ini newborn banget tapi lu nggak bisa debat ini. Gak apa-apa. Tapi oke, gak apa-apa. Langsung aja. Kim Min-jae. Lu Kim Min-jae? Gue Kim Min-jae. Nomor 3 Kim Min-jae. Nomor 3 Kim Min-jae. Ntar gue jelasin kenapa. Gue juga punya nomor 3. Gak apa-apa. Nomor 3 gue memberikan apa tuh namanya apresiasi sebesar-besarnya kepada Hidetoshi Nakata. Nah, itu maksud goblok. Gak ngerti apa. Ngerti kotaknya gak jalan. Iya. Aldi, jangan Dit. Lu nih. Ini tuh gue tuh menggabungkan antara old dengan new. Itu tuh pilihan yang sulit sebenarnya. Kita ngomong yang di atas lagi. Di atas lagi. Dia lu mau naruh Nakata di nomor 1 tuh nggak make sense. Ya udah, Aldi. Iya. Ada lo di. Ya tapi Ya tapi gue punya reason lah. Coba dulu. Jelaskan. Gue sih pengennya Kim Min-jae juga. Cuman biar ada variasi, kita tambahin Shunsuke Nakamura dulu. Oke. Shunsuke Nakamura ini lo dulu nih. Subjektif. Kimba dulu karena dia belum pernah duluan. Oh iya, oke. Kenapa gue alasan lo? Gini. Kenapa gue memilih Hidetoshi Nakata ya? Pertama, Hidetoshi Nakata itu adalah salah satu pemain yang memang jadi new wave. New wave di eranya dia ya. Di tahun 96, 98. Pokoknya waktu dia pindah ke Parma. Yang dia pindah ke Parma, itu tuh kan emang bener-bener ngebawa sebuah generasi gitu loh. Betul, setuju gue. Membawa sebuah generasi yang di generasinya dia gitu, itu tuh emang jadiin dia patokan. Dan kita nggak mungkin nggak kenal Hidetoshi Nakata gitu kan. Di Piala Dunia 2002 lah paling nggak kita udah nonton dia. Dan dia juga sebagai pemain itu kan kayak emang punya apa tuh namanya? Dia tuh benar-benar punya inian loh apa idealisme gitu. Iya, setuju. Kita ada nolak. Nah, iya. Terus juga lu lihat gimana dia emang indahnya menjadi seorang playmaker gitu kan. Nah, tapi kenapa dia ada di nomor 3 kawan-kawan gitu ya? Karena gua tetap melihat seorang pemain ini walaupun selain dia memberikan kontribusi secara imaterial dalam artian ini di ranah sepak bola ya, kayak bukan trofi gitu ya. Material tuh gue ngitungnya kayak trofi gitu. Iya. Nah dia secara material tuh masih kurang gitu.
Karena secara trofinya juga masih belum banyak gitu. Jadi memang dia membawa generasi, membawa sebuah wave yang besar gitu ya. Dan dia layak ada di nomor 3 gitu, tengah-tengah gitu. Kalau menurut gue itu. Karena ada lagi pemain yang menurut gue bisa membawa wave baru di tengah gempuran hiburan yang ada banyak, dan juga dia memberikan trofi gitu. Nah mungkin lu bisa nebak tuh itu maksud gue siapa gitu. Jadi alasan gue kenapa gue naruh Nakata di nomor 3 itu alasan gue. Jadi gue mengapresiasi setinggi-tingginya untuk dia mewakili generasinya. Tapi sorry to say dia masih belum memberikan trofi. Gue kan anaknya si ini, Bang. Trofi banget gue menang ya, penting menang. Ya. Apa di? Lo dulu di. Ya gue setuju semuanya, tapi karena banyak penjelasan lu yang oke, justru gue lebih higher lagi sih Nakata. Iya, terlalu di atas itu. Jadi gue Sasuke Nakamura karena ini ya tadi sendiri gue. Iya, Sasuke Nakamura karena lu berdua udah lebih tinggi. Dia di Celtic Dia di Celtic di maksudnya secara nama dia di Eropa sangat wangi, tapi wanginya itu karena dia di Celtic. Betul. Gitu. Makanya gue nggak di Boston Celtic ya. Yang sampai mau dibeli MU kan? Iya, makanya gue ngeluarin ini Boston karena Celtic. gue yakin pemain gue nggak bakalan di atas Kim Min-jae atau Nakata. Tapi gue milih ini karena pertama subjektif, gue suka sama dia. Lagi-lagi main ke zaman PES sekarang, bukan WL lagi, PES era nih. Udah PES ya. Dia kaki kiri terbaik di PES sih. Terbaik di PES. Akurasinya itu 98. Iya benar. Terus bisa golin dari corner. Benar. Free kicknya oke banget, cuman yang satu paling jelek dia adalah stamina cepat habis. Iya. Babak kedua udah habis. Itu karena lu main di PS. Iya. Ya tapi di Regina ya ini juga sih, maksudnya banyak kan golnya penalti memang, dan cuma 9 gol kalau nggak salah. 11 gol. 81 pertandingan. Jadi menurut gue memang tidak terlalu oke lah dia di Regina. Baru-baru di Celtic, bahkan di Celtic dia Ballon d'Or nomini juga. Walaupun justru dengan 100 gitu. dengan lu ngomong kayak gitu kan berarti kalau untuk di Serie A-nya maksudnya di Italia kurang. Iya bukan kurang, kan gue gak milih dia sebagai nomor 3 yang sesungguhnya kan udah diambil. Ya kan boleh juga sebenarnya kan boleh. Gak ada yang ngelarang lu nih, lu cuma mau beda aja. Iya. Ya udah. Lu kenapa Kim Min-jae? Kacau ya? Nih enggak, lu yang kacau. Kim Min-jae tuh layak lebih tinggi menurut gua. enggak lah. Menurut gua yang lo sebut dua ini menurut gua lebih layak. Pertama, gua mungkin akan menjelaskan sebelum Kim Min-jae dulu. Kenapa Sasuke? Tapi gua Sasuke Nakamura, Hidetoshi Nakata gua bakal nyebutin terakhir aja lah. Kenapa alasannya gua tidak menaruh itu di posisi 3. Tapi kalau Sasuke Nakamura, lo oke lah, Celtic one thing lah, biggest, grande. Regina coy. Maksudnya Regina di 3 musim dia berseragam Regina. Ya Regina gitu loh maksud gua. Dan dia bisa di musim pertama mungkin lebih struggle, tapi di musim berikutnya dia bawa Regina di papan tengah. Which mean di 2 musim setelahnya dibawa Regina tuh di papan tengah. Regina 10 tapi papan 10 tengah dan 13. juga. Maksud gua, tapi dia dan permainannya dia buat gua impactful banget buat tim sekelas Regina yang sudah tidak ada sekarang. Nakamura. Ibu ngomongin siapa lagi? Lah katanya Kim Min-jae nomor 3. Iya, tapi gue menjelaskan dulu. Tapi makanya menurut gue, kalau Kim Min-jae ditaruh Regina juga kagak bisa ngapa-ngapain Kimba. Lah. Tapi memang debatable. Tapi it's debatable lah. Tapi maksud gue Shinsuke Nakamura di Regina buat gue itu justru kenapa dia pindah ke Celtic, karena dia di Regina, Kim. Dan dia bisa ngangkat Regina sampai segitu. Maksud gue itu akhirnya jadi Shinsuke Nakamura yang kita tahu di Celtic karena apa yang dia tabur di Regina. Makanya gue merasa dia layak lebih di atas, mungkin peringkat 2 lah. Kenapa Kim Min-jae gue taruh di 3? Memang ini pilihan 2 atau 3-nya rancu sih buat gue, tapi buat gue nggak bisa tutup mata sama Shinsuke Nakamura yang gue tahu lah gitulah. Mungkin ketahuan gue atau knowledge gue tentang Shinsuke Nakamura tidak sebanyak ketika gue lihat highlightnya di Celtic gitu yang begitu banyak bertebaran gitu. Nggak sebanyak Bang Bara lah ya. Iya, dan akhirnya Celtic sampai sekarang masih menjaga terahnya dia untuk membeli pemain Jepang sebanyak-banyaknya. Dan selalu terbukti baik gitu. Sampai pemain Korea juga sekarang banyak di sana. Ada ya. Betul, jadi banyak pemain Korea dan Jepang di sana. Tapi ya kenapa Kim Min-jae? Ya menurut gue ini nggak bisa dibantah, tapi mungkin yang bisa dibantah adalah posisinya sih. Tapi menurut gue musim pertama dia di Serie A, menggantikan peran Kalidou Koulibaly, salah satu bek terbaik di dunia lah di masa itu ya, sebelum pindah ke Chelsea jadi bapuk ya.
Tapi salah satu back terbaik lagi prime-nya digantiin sama Mas dari Korea, main di Cina, lalu main di Galatasaray, main di Turki, datang ke Napoli seharga 10 juta euro. Who's the fuck is this guy gitu? Siapa? Gua pun fans Napoli pun, siapa mas ini masuk ke Napoli? Pertandingan demi pertandingan. Semua orang di Naples ketemu orang Asia manggilnya Kim, Mbak. Jadi maksud gue segitu impactnya, dan itu menurut gue di musim itu ngebuat banyak fans Korea yang akhirnya kayak di Italia itu pas gue kesana orang Korea semua, Pak. Kayak mungkin dalam gue jalan sehari tuh minimal gue ketemu 3 orang Korea dimanapun, di Roma, di Milan, di Naples. Maksudnya gue dan anak-anak muda gitu seumuran gue. Berarti kan segitu besarnya impactnya Kim Min-jae. Dan pas gue nonton pertandingan terakhir itu kayak orang Korea ada 30-40 orang kali di sana. Itu maksud gue ngebawa aura baru dan live as a champion gitu. Pergi dengan titel juara tanpa ada orang sangka, pemain baru dapat Scudetto, cabut ke Bayern Munchen. Lah itu nomor 1 dong harusnya dong. Enggak lah. Maksud gue dibandingkan dengan yang dua nama tadi lo sebut, buat gue heritage-nya nggak sampai. Menurut gue heritage-nya nggak sampai. Dia cuma kayak datang, gue buktiin sesuatu, gue cabut. Dia nggak ngejaga heritage-nya. Buat gue, ketika lo ngomong best all the time kan, Barcelona lo pasti akan ngomong Lionel Messi kan, karena dijaga heritage-nya. Kalau dia 2 musim cabut ke mana? Persikabo kan, nggak ada heritage yang ditabur di situ. Tapi setelah mendengar penjelasan lu sih, gue setuju. Ternyata penjelasan gue tentang Nakata malah bisa menempatkan Nakata di posisi yang lebih tinggi. Memang. Jadi kita kunci Kim Min-jae. Setuju lah Kim Min-jae. Sesuai dengan nomornya dia juga. Nomor 3. Posisi 3. Iya benar. Titel ketiga. Shunsuke Nakamura juga gue setuju walaupun itu subjektifnya lu ya. Tapi Nakamura untuk jadi best Asia player in Italy or Serie A or Italy, rasanya belum lah gitu. Belum. Maksudnya nggak bukannya dia nggak layak, tapi salah masa kalau kata gue. Iya. Salah masa aja dia. Mungkin 10 tahun sebelumnya mungkin lebih bagus. Mungkin. Oke. Nomor 2. Menurut gue nomor 2 dan nomor 1 perdebatannya jadi minim karena kita udah banyak didebatin. Nomor 2 gue Shunsuke Nakamura. Gua Mark Bresciano. Si Haji. Emang gitu. Iya. Lu siapa? Waduh, bentar ya. Daichi Kamada. Gua nomor 2 ya. Nomor 2 nih. Nomor 2. An Jung Hwa. Berat lu kalau lawan kita mah berat yang ini. Bresciano tadi gue udah ceritain. Gua naruh Shunsuke Nakamura, kenapa gua taruh kedua tadi tabur tuainya lah. Menurut gua layak ditaruh nomor 2, tapi tidak layak, belum sampai di tingkatan the best of the best. Udah gitu aja. Mike Bresciano juga kalau gua masih setuju juga. An Jung Hwan itu tuh definisi dari Vini Vidi Vici. Iya. Saya datang, saya lihat, saya bikin Francesco Totti kartu merah dan saya menang. Tapi kan bukan Italinya, Itali timnas. Iya tapi gini. Kalau ya gua ngerti sih kalau penjelasan lo untuk Mark Bresciano itu masuk akal juga. Tapi satu Asian value-nya lebih berasa An Jung Hwan gitu ya. Karena secara ras kalau Australia tuh nggak ras Asia lah gitu ya. Kurang Asia gitu. Terus An Jung Hwan ini memang, lu kalau ke Italia gitu ya, lu nyebut An Jung Hwan, semua orang Italia tuh pasti tahu gitu, terutama yang bapak-bapak paruh baya gitu kan, Rang. Jadi ini tuh gue ngomongin soal heritage yang bisa dia kasih gitu. Dia tuh namanya abadi menurut gue untuk orang Italia. In the negative way ya. Iya betul. Untuk orang Italia, untuk orang Asia gitu, untuk orang Korea, whatever lah pokoknya itu dia memberikan heritage. Bikin listnya aneh ya. Bener, ini definisi nggak baca nih. Sumpah aneh banget naruh listnya. Mungkin kalau ditaruh 5 gue masih kayak masuk akal lah gitu. Biarpun cuma 2 musim main setiap musim 15 kali ya. Iya. Tapi lo nggak masuk akal anjir. Definisi tidak research ini. Lah harus ada jokernya dalam percakapan 33 ini. pertandingan 5 gol gimana? Dalam 2 musim bukan dalam 1 musim. Jadi kayak apa mas itu? Biarpun di Piala Dunia oke lah, kita akui spiritnya dia membuktikan itu sampai akhirnya di-cut dari loan dari Persija. Rang. Tapi lu tahu nggak? Gua ini sumpah ini true story.
Gue kan kemarin ada hari Senin gue ada bilang sama lu kan yang waktu kita ada di ngomong-ngomong di grup lah buat ngomongin optis. Terus gue bilang gue lagi training, ya kan? Nah trainingnya itu tuh tentang presentasi, how to make impactful presentation, bla 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 gitu ya. Ada satu hal yang nempel banget di kepala gue. We remember stories, not numbers, bro. Jadi An Jung Hwan is the definition of we remember stories, not numbers. That's it. Nggak apa-apa. That's it. That's my list. I stick to it. Udah bodoh. Iya. Ya udah silakan kalau lu mau memberikan. Iya, masalahnya Iya, kasih tahu masalahnya. aja di An Jung Hwan main di Piala Dunia berapa kali di? Cuman dua kali. Ya, buat apa? Nah, ini Balik lagi. We remember stories. betul. We remember stories. Ya, koruptor juga bisa we remember story. Ya. Buat apa? Gue juga tahu Setia Novanto palanya bejendol. Ya maksudnya semua ya gitu maksud gue buat apa? Remember stories. Lu terlalu numbers. Bukan Gua numbers. Iya. There is no numbers in here. Semua bicara impact jangka panjang ketika orang kan maksudnya An Jung Hwan oke lah diinget tapi jadi bad case. Ini kita ngomong top 5 great Seri A best ya. Asian player in Seri A. Bukan seri B, bukan seri C. Ngerti. Dan bukan in World Cup dan bukan World Cup. Paham. Iya, Paham, nggak ngerti Rangga. konteks nih. Coba Iya, udah lo, paham. Bresciano Iya. Mark Bresciano Ya, sekarang tugas gue adalah meyakinkan lu untuk membeli Mark Bresciano nih, Ja. kenapa nggak sih Suka Nakamura? Enggak, karena Kenapa lu jadi pitching mulu lo? Lu mau jadi sales lu? Tugas Iya gua lagi. meyakinkan lu Iya ya. lagi. Mark Bresciano tadi udah gue jelasin di awal. Mouse caps, kaki kiri, kaki kaki Caps. kanan. Dan most goal juga. Dia sebagai gelandang ya sentral apa attacking lah kadang-kadang mainnya. Jadi dia pemain yang produktif walaupun bukan di striker, bukan di sisi penyerangan gitu. Dan untuk jangka bermainnya di Serie A ya, bukan di Serie B-nya nih. Dia sebenarnya dari Serie B itu di Italia itu dari Serie B, dari Empoli. Tapi di Serie A-nya dari 2002 sampai 2011. Iya. Longevity-nya juga ada seperti yang Rangga bilang. Jadi 9 musim dibandingkan tadi Shusuke Nakamura yang cuman 2 musim. Nah, jadi menurut gue lebih layak nomor 2 nih si Bresciano. Ya gini deh, gini. Karena ini kalau ngomonginnya konteks the greatest Asian player in Serie A, ngomongin soal impactnya apa segala macam, gue terpaksa setuju untuk Mark Bresciano. Tapi gue pribadi, still we remember stories, man. Masih, An Jung Hwan. Bresciano juga ada story-nya ini. Saya Tapi- berikan statistik. Tapi lu inget nggak? Lu lebih inget Mark Bresciano apa An Jung Hwan kalau gue sebut Bresciano. nama? Bresciano. Seberapa Nomornya lama kita. lo inget An Jung Hwan sampai 2008? Mark Bresciano 2011. Orang lebih inget Mark Bresciano. Lah, tapi kita semua tahu. Ini kan ngomongin Asian value. Enggak gini. An Jung Hwan. Konsepnya enggak An ngerti Jung konsepnya. Hwan, An Oke, Jung Hwan. terakhir Gila. kita akan memilih antara Shusuke Nakamura, Mark Bresciano dan mas-mas satu lagi. Siapa kira-kira di? Apa? Gua akan Nomor 2, ini Gua masih lebih baik nomor gua 2 milih kan? Mark Bresciano daripada gua harus Ya milih. iya. Ini masih nomor 2 kan? Shusuke Nakamura gua tetap akan Ini enggak, ini masih nomor 2. Lu siapa jadi? Ya udah Mark Bresciano deh. Bresciano kan. Oke, Mark Bresciano is ya udah Iya. nomor 2. For the sake of longevity. Enggak lo dulu deh. Ya, lo dulu deh. Ya siapa sih yang lu tahu Siapa lo foto nomor 1? Nomor 1. Iya. Gue pengen bilang Kim Min Jae tadi, tapi bener Yang udah lagi. sebut Mark aja. Bresciano. Ya, kita tuker nomor 1 ntar. Kalau misalkan menurut lu paling bener udah nggak ada lawan udah. Nomor 1, Mehdi Taremi. Aneh. Karena dia bakal Udah jadi berhenti situ. Lu di juara. Enggak. Nomor 1 kalau gitu gue karena tadi udah mungkin gue nggak perlu jelasin lagi ya. Hidetoshi Nakata kalau gue nomor 1. Ya tadi kan udah nomor 3. Tadi lo harus sebut nomor 3. Gimana sih? Please lu. Jadinya dibedain listnya. Oh ya udah. Kan in your opinion. Jadi lu bikin listnya sesuai dengan Oh, gue kira apa kita harus pilihan setuju lu. gitu nanti jadi satu list semua. Oh. Ya, iya. Tadi. Enggak, lu punya versi lu, terus akhirnya kita pilih the best version nanti kita sebutin. Aduh. Iya ya, salah lagi gue tadi. Aneh. Bener dah, goblok. Tadi gue nomor 3 Hitoshi Nakata. Iya. Iya. Nomor 2 tadi gue Fit Belek. An Jung Hwan. Iya. Juan. Kinkazu udah lah. Enggak. Lihat. Ya udah. Lihat no banyak no capsnya no. Enggak, gue Kim Min Jae kalau gitu. Iya. Nomor satunya gue Kim Min Jae. Kalau Lu sama gua sama Nggak di. yakin undisputed gue. Undisputed tuh dah. Siapa? Hidetoshi Nakata. Nih, Hidetoshi Nakata gua kasih tahu statnya dia. Kasih tahu. Di luar dari juaranya dia di Ya. Parma dan di Roma. Ya. Di Parma dia menang Coppa, di Roma Betul. dia menang Serie A. Betul. Jangan lupakan bahwa dia memenangkan Asian Cup Winners di 96. Betul. Apa namanya?
kayak Piala Asianya tapi buat Asia Timur. Dia juga menang itu. Dan jangan lupakan dia 3 kali dinominasi sebagai Ballon d'Or di tahun 98, 99 dan 2001. Dan jangan lupakan juga dia 4 kali dinominasi di FIFA World Player of the Year di 98, 99, 2001 dan 2002. Dan jangan lupakan lagi dia itu masuk ke dalam, nih gua kasih tahu nih, ke dalam FIFA 100. Ya. Di situ ada siapa coba? Pele, Maradona, iya kan? Tiba-tiba ada Nakata. Men, gitu. tapi he so last year, man. He so last year. Kim Jangan- Min-jae nih. Jangan lupakan dia ada Opta All the Time 11 Ya at udah. FIFA World Cup Tadi kan tahun ini kan 2020 gue jadi dan sama AFC Enggak. Ini kan fans enggak. all time. Ini kan gue milih Kim Min-jae Iya. karena emang terpaksa merevisi tadi kan. Iya. Karena tadi gue akhirnya Ya, ntar lo Kim Min-jae berdebat nomor aja. 3, kalau gitu Nakata nomor 1. Iya. Gue tanpa perlu ngeliat statistik gitu ya. Setelah gue telaah lagi, setelah gue pikir-pikir lagi, oh iya dia juara sama Roma. Ya, gua biarpun di Roma kepikiran. nggak impactful. Iya, dia sebenarnya lebih impactful di Parma. Tapi, Jadi dia playmakingnya dapat banget di Parma kan. Tapi Di Roma dia nggak jadi playmaker banget. Di Roma karena itu, ada Totti. Iya, di Roma itu ada cerita menarik pada saat 2000-2001 itu memang dia tidak se-impact itulah. Beda sama ketika dia di Perugia di 2 musim awal. Makanya Iya. dia jadi masuk beberapa nominasi juga kan. Tapi di tahun 2000-2001 itu dia ada ikut turnamen sama Jepang yang tadi yang Piala Sarkamnya Jepang tadi, is- Asia Timur. Asia Timur Cup AFF-nya gitu. sana. Iya, AFF-nya sana. Hanya golongan kami. Dia cabut ke sana. Jadi itu lagi kondisinya kalau nggak Iya, salah benar, lagi benar. Copa Benar, Itali kalau nggak salah. Dia cabut. Dia cabut, dia balik, terus dia main, terus di golnya dia lawan Juventus jadi gol penentu kemenangan Scudetto-nya mereka. Iya. Jadi his life, his come as a champion gitu loh. Jadi kayak datang tiba-tiba bikin juara gitu. Dan di musim itu, Vini Vici ya. betul, di musim itu dia cuma bikin 2 gol, satunya bikin juara. Iya. Gitu. Ya, Udah. tapi gini. Kenapa gua masih punya argumen kenapa gua mau naruh Kim Min-jae di nomor 1. Karena di tengah gempuran K-pop dan budaya Korea yang udah merajalela Betul. gitu. Kim Min-jae tuh berhasil menarik perhatian kita semua, bahkan cewek-cewek gitu, untuk kenal sama dia gitu. Dan maksudnya gue pribadi ngelihat karirnya dia dan gimana cara dia main gitu ya. Sebagai seorang back di sepak bola modern di mana orang-orang udah pada ngerti cara main bola, udah ngerti caranya manfaatin sport science dan segala macem, dan gimana permainan udah jadi sangat progresif dan sangat statistical and et cetera gitu ya. Kim Min-jae tuh bisa keep up dan datang untuk mendominasi gitu loh. Tuh, Dia di setuju. di pertahanan dia tuh monster. Ketika bola ada di kaki dia juga bisa ball playing juga, walaupun gak sebagus Harry Maguire gitu ya. Enggak gue bercanda. Maksudnya ya gue bisa bilang cara dedek-dedeknya dia kan sama kayak Harry Maguire gitu ya. Betul. Tapi nyaman gitu. Gue lebih nyaman ngelihat Kim Min-jae megang bola dan ngedistribusin bola dibanding Harry Maguire, jujur. Nah, terus dia datang langsung jadi champions gitu ya. Dia ngerepotin AC Milan gitu kan. Dia bisa ngebawa Napoli jauh ngelangkah di UCL. quarter Terus final. ya walaupun memang gue setuju juga Rang bahwa dia nggak mempertahankan apa legasinya dia gitu. Jadi dia kayak cuman datang kayak mercenary aja gitu, datang juara cabut. Tapi ya itu tadi di sepak bola modern ini dia bisa mendominasi dan ya mengalahkan pemain-pemain Eropa gitu loh. Betul. Menyingkirkan pemain-pemain Eropa. Betul, Makanya gue ngerasa Kim Min-jae itu tuh jadi nomor 1 karena dia ada di dunia modern aja gitu. Betul. Iya. Gitu. Ya itulah tanpa gua ini list yang sangat susah ya dibikinnya ya. Ya ini tanpa merendahkan Hidetoshi Nakata Nggak, or lu something. bikin listnya gitu. salah Iya, dari lu tadi. belum list persiapkan Anjung mana salah lu. 2 goblok lu. Iya. We remember stories, not numbers. Ya, ini kalau ngomongin stories, Asian value, pop culture. Ini sebelumnya gue ngomongin itu, cuman ini dulu deh. Maksudnya Nakata apa? tadi gue tambahin dari penjelasan Rangga. Iya. Dia adalah orang pertama juga yang masuk orang AFC pertama yang masuk list Ballon d'Or nomini. Iya. Jadi emang ya seperti yang lu bilang tadi di posisi 3 kan, jadi kayak juga masuk. kayak apa? Kim Min-jae juga masuk. Tapi orang pertama ini. Orang iya. pertama. Ini yang membuka sepak bola. babat alas, Iya. babat alas. Kalau nggak ada dia belum tentu ada orang Asia lain yang babat alas. Tadi kalau masalah Asian value, pop culture, nih iris kuping gua
pasti lu pada punya temen waktu kecil yang punya jersey Hidetoshi Nakata. Iya, sama. Iris kuping gua kalau nggak punya. Makanya Zaman Roma. ini loh action value-nya itu dia bisa sampai merambah ke ya Eropa sampai ke Indonesia juga pasti pada punya baju Sampai Haji Nakata. Hanya tuh Haji kan dulu kita. Sampai lu pasti ngeliat itu di pasar-pasar digantung yang baju buat anak kecil ya kan. Waktu dia di Roma, waktu dia di Parma, masih ada teman-teman kalian yang punya. Iya lagi, baju dia di Parma tuh gue pernah lihat lagi yang dipakai anak kecil. Jadi ini udah gak perlu didebat. Terus kita udah tahu list-listnya. Mari kita urutkan dari peringkat 5. Jadi kita udah gak dengerin karena ada 2. Hidetoshi Nakata lu sampai bebusan juga gak bakal berubah. Nomor 5 tadi siapa di? Itu Nagatomo. Keempat tadi pilihan lu kalah. Gimana Reza akhirnya memenangkan voting ya di sini ya. Ya kan? Aldi dapat 1 ya kan. Nomor 3 kita setuju Kim Min Jae tadi. Sepakat Kim Min Jae. Lalu nomor 2 tadi kita ada Mark Bresciano. Lalu yang pertama ada Hidetoshi Nakata. Jadi teman-teman itu kurang lebih 5 listnya. Sebelum kita tutup di podcast kali ini kita bakal bikin starting 11 mungkin menurut gua debatnya jangan terlalu banyak lah. Udah kita bikin dari pertama taktik dulu. Menurut lu apa? Karena kalau gua ada kepikiran 2 taktik menurut kalian legit atau enggak? Jangan lama-lama ya, lama-lama biar durasi ini. Durasi. 3-4-2-1 atau 3-4-1-2 which mean 2 striker atau 1 striker 3-4-2-1 karena gelandang serangnya banyak yang bagus. Karena kalau 4 sayang backnya banyak yang bagus. 3-5-1-1 kalau gua. Iya, gua striker 1 3-5-1-1 siapa? 3-5-1. Kebanyakan. Bener 3-5-1. Oh berarti striker. Lu enggak bisa ngitung. Enggak bisa lu tuh cuman nonton bola doang, enggak pernah main bola pasti lu. Gue lebih jago FVP daripada lu. Oke, 3-5-1-1. Jadi yang mana nih kita? Kalau gua tetap akan bertahan dengan gelandang serang lebih banyak. Ya. Ayo coba sih. 3-4-2-1. Versi lu apa? Dari kiper formasi lu. 3-4-2-1 gua. Coba sebutin pemainnya. Oke. Langsung ya. Kiper gua taruh Kalak. Kalak Prime ya. Dari sisi back gua taruh Ali Adnan, Maya Yoshida sama Kim Min Jae. Kim Min Jae gua taruh kiri, Ali Adnan gua taruh kanan, Maya Yoshida gua taruh tengah karena Maya Yoshida pas masuk juga udah lumayan tua. Kanan kiri udah karena cuma 2 doang wingbacknya jadi cuma Yuto Nagatomo gua taruh kiri, kanan gua taruh Tomiyasu. Lalu gelandang karena tadi gua sempat berpikir gue mau masukin seorang Hidetoshi Nakata di gelandang, ternyata dua-duanya gelandang yang bermain serang, jadi gue taruh Mark Bresciano sama Vince Grella. Gelandang serang gue taruh Hidetoshi Nakata sama Suzuki Nakamura. Lalu striker yang ini menurut gue lumayan debatable, tapi gue akan taruh nama seorang Han Kwan-song dari Korea Utara. Kayaknya menurut gua kalau dia di-provide sama gelandang serang macam ini, feeling gua antara dia buka ruang untuk gol atau dia bakal ngasih ruang untuk gelandang serangnya bikin gol lebih banyak. Oke. Pelatih atau gua akan taruh sub gua King Kazu lah. King Kazu, lalu gua taruh pelatihnya adalah Ange Postecoglou. Apa namanya? Postecoglou. Karena dia membawa Australia untuk pertama kali menang AFC Pak 2015. Dan kita tahu bahwa dia mendominasi Celtic. Karena nggak ada pelatih Asia di Italia sih, tapi gue ngambil pelatih Asia di Eropa aja lah. Jadi gue ambil seorang nama Ange. Gitu. Silakan kalian yang memilih duluan. Iya. Dulu apa gue dulu? Apa? Tadi formasi. Gue setuju tadi juga. Ya udah. Lah ini pemain setuju-setujuan bukannya kita nyebutin formasinya kita sendiri. Satu versi aja gitu. Kalau enggak apa-apa kalau lo mau atau lu mau ganti siapa? Ganti siapa deh? Hidetoshi Nakata lu taruh mana tadi? Hidetoshi Nakata gelandang serang. Sama Suzuki Nakamura jadi 2 Jepang di situ. Wih ngaco. Apa? Nabrak. Ya nggak nabrak lah, bermain lebar dua-duanya. Di bego. Jadi kalau di Napoli itu kayak David Neres sama Kvaratskhelia, jadi mainnya agak ngelebar. Kakak Rui Costa lu taruh bareng gitu. Jangan Kakak Rui Costa, ini masih ada bisa ngelain ngelebar salah satu. Ya boleh, lu ganti siapa? Yo, lu mau ganti siapa? Kalau gua sih striker sih. Iya, striker pasti debatable. Pilihan gua ya bolehlah Anjungan atau Shimoromoto. Gua Anjungan, striker setuju. We remember stories tadi. Pelatihnya Arsene Wenger kalau gua. Iya, dia main pernah ngelatih di Jepang. Iya. Jepang. Tapi Jepang. Ya, tim Jepang sebelum melatih di Arsenal atau melatih di Australia, Prancis. Iya, Prancis tim Prancis. Monaco. Ya. Nggak apa-apa juga. Untuk back juga siapa lagi ya? Gue juga nggak terlalu ini sih, paling ya Aliatan udah masuk kan. Iya, karena tapi masih ada si Rahman Rezai sih. Betul. Rahman Rezai, Alessandro Circati, jangan lupakan juga ada Paul Ocon yang pernah memenangkan Lazio Serie A dan juga Winners. Iya, Winners. Dan kiper juga sebenarnya debatable juga, masih ada Zion Suzuki, tapi Zion Suzuki buat gue terlalu awal untuk bisa menggantikan Kalak Prime sih. Kalak Prime di Perugia nggak terkalahkan, Pak. Makanya dibeli Milan. Iya. Gitu.
Ya, oke lah. J-Itses juga sebenarnya bisa aja kalau lo mau masukin. Enggak apa-apa Gua mau tadi tiga belakang lu siapa aja? Aliatnan, Maya Yoshida, Kim Min-jae. Gua gantiin Aliatnan. Yeses ya. J-Itses. Menurut gua gantiin Maya Yoshida aja udah tua soalnya dia Iya, masuk Yoshida Sampdoria. juga. Gak apa-apa Maya Yoshida aja ya. Ya udah Enggak, Mbak Yoshida gantiin Trent Salisbury. Kita main sekali ya. Main dari Suning cuma sekali anjing. Gara-gara Suning ngambil. Titipan Suning. Iya. Kalau mau masukin enggak apa? Karena Andreoli Ranocchia cedera. Gue gantiin ini super sub mau nggak? Bukan jangan main sekali ini super sub nih mau udah sekali terus langsung juara. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Ciao, thank you. Thank you.